itu karena dihantam ombak atau karena kapal tersebut bocor, kami kurang begitu mengetahui informasi tersebut. Baik. Namun apabila kapal itu dalam keadaan mati mesin, berarti tidak ada yang berfungsi, Hmm. baik peralatan lainnya pun, komunikasi pun tidak ada. Kemarin sempat kami berkomunikasi melalui HP dari beberapa ABK dan para penumpang yang ada di atas, gitu ya. Oke. Seperti baik kami Baik, sampaikan hingga sore hari ini penumpang PLM Nurul Sasa yang dinyatakan tenggelam di perairan Selayar masih terkonfirmasi 24 orang yang masih dalam pencarian, di mana jumlah penumpang yang eh, sampai saat ini yang terkonfirmasi kepada kami yaitu jumlah 74 orang, di mana 45 orang itu termasuk dalam manifest dan selamat 28 orang, satu orang meninggal. Dan 21 orang itu tidak termasuk dalam daftar atau dalam manifest, di mana selamat 13 orang dan dalam pencarian 8 orang, serta ABK-nya 8 orang. Jadi jumlah yang terevakuasi saat ini 49 selamat dan satu orang meninggal dunia, serta masih dalam pencarian sebanyak 24 orang. Dan hingga sore hari ini tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian menggunakan KRI Marlin 877 milik Daerah Makassar, serta 3 kapal nelayan yang kita kerahkan untuk melaksanakan pencarian. Begitupun sore hari tadi pada pukul 16:40 lokal time, kapal atau pesawat milik TNI AU, pesawat intai, itu jenis Boeing 7303, terbang tadi melaksanakan searching lewat udara, di mana pesawat Boeing ini memiliki kamera yang bisa memantau dari udara dengan yang cukup sampai bisa 2-3 km, bisa memantau objek yang ada di atas laut. Seperti itu, Oke. Mas Irsal. Baik, Pak Dan Arief. rencananya Baik, Pak Arief, dalam setiap proses evakuasi kejadian, kita kenal dengan istilah golden hour. Disitulah kita masih berharap bahwa ke-24 penumpang ini masih bisa diselamatkan. Tapi, kalau melihat kondisi lautnya, seberapa optimis tim SAR yang dilakukan pencarian dapat menemukan korban yang masih bisa dikatakan selamat? baik, jadi golden hour ini yang memang kita sementara lagi memburu, karena menurut informasi dari kapten kapal Nurul Sasa, beberapa penumpang itu banyak yang loncat menggunakan gabus dan cerigen. Dan di sini mudah-mudahan masih bisa bertahan, makanya kami tadi berkoordinasi dengan pihak TNI AU untuk melaksanakan searching melalui udara. Baik, saya Di mana potong Pak cuaca Arief, saat ini kalau memang penumpang hanya mengandalkan gabus, bagaimana kemudian kesediaan life jacket di dalam kapal? sampai saat ini terkonfirmasi memang life jacket ada, tapi tidak semua penumpang yang ada di atas itu tercukupi dengan life jacket tersebut. Makanya ada beberapa yang menggunakan peralatan apung seperti cerigen dan gabus yang ada di atas kapal. Nah, makanya kami berkoordinasi dengan pihak TNI AU untuk melaksanakan searching lewat udara. Karena menurut pengalaman perhitungan kami, saat ini ombak sangat tinggi karena angin kencang sampai 2-25 knot. Jadi kemungkinan korban itu bisa terbawa arus agak jauh dari LKK. Dan sore ini juga kami menggerakkan satu kapal Basarnas, yaitu KN SAR Kamajaya, menuju LKK dari Pelabuhan Soekarno, dan insya Allah pagi nanti kurang lebih perjalanan 11 jam, karena kurang lebih 120 nautical mile dari Pelabuhan Soekarno menuju lokasi kejadian. Baik. Demikian. Baik, Pak Arief, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa adanya ombak yang besar begitu ya, apakah nahkoda kapal ini tidak punya waktu untuk melakukan keputusan cepat, entah itu berbalik arah atau seperti apa?
Dan kalau memang kondisi cuaca buruk, apakah tidak dari awal memutuskan untuk tidak berlayar begitu? Sesuai dengan informasi yang kami terima dari awal dari nakoda yang ada di kapal, itu kejadiannya di jam 11:10 kemarin, itu Oke, pada tanggal 15 kemarin. Namun dilaporkan kepada kami itu pukul 16:30 sore hari. Ah, Berarti ada selang waktu kurang lebih 5 sampai sekian jam. ya. Mungkin dalam pelaksanaan itu mereka berusaha untuk memperbaiki mesin tersebut. Namun karena tidak bisa diperbaiki, akhirnya minta perbantuan SAR untuk dilaksanakan evakuasi. Demikian, Mas. Baik. Apakah artinya ini murni karena kapal tidak mampu menahan ombak yang begitu besar, ataukah ada dugaan awal karena laporannya ada kerusakan mesin di sana sehingga ketika badai ataupun ombak tinggi itu menerjang kapal, kapal tidak bisa berbuat apa-apa? Betul, informasinya seperti itu, Mas. Jadi selama terombang-ambing kurang lebih 5 jam itu, ya kemungkinan besar air bisa masuk, apakah itu karena dihantam ombak atau karena kapal tersebut bocor. Kami kurang begitu mengetahui informasi tersebut. Baik. Namun apabila kapal itu dalam keadaan mati mesin, berarti tidak ada yang berfungsi, Hmm. baik peralatan lainnya pun, komunikasi pun tidak ada. Kemarin sempat kami berkomunikasi melalui HP dari beberapa ABK dan para penumpang yang ada di atas. Oke. Seperti itu. Baik, di samping kelalaian kalau memang mesin kapal ini tidak layak berlayar, itu juga kesalahan. Terus kemudian kesediaan life jacket yang tidak sesuai dengan daftar manifest itu juga sebuah kelalaian, biar pihak kepolisian yang menangani itu. Tapi kemudian untuk mencegah kejadian serupa terulang, karena memang jalur laut ini rentan terhadap terjangan ombak, cuaca buruk, dan lain sebagainya. Apa yang kemudian bisa disampaikan oleh tim Basarnas kepada operator kapal yang melayani penyeberangan? Baik, mungkin yang pertama, apabila sedang melaksanakan pelayaran, kalau sudah merasa ada gangguan dan segala macam, laporan awal itu yang perlu kita segerakan gitu loh, Mas Irsal. Jangan sampai nanti kita terlambat melaksanakan aksi. Seperti yang terjadi saat ini, kejadiannya di jam 11, laporannya di jam 16:30. Nah, dari rentang waktu tersebut, apabila memang dari awal ini dilaporkan kepada kami, mungkin kami secepatnya untuk melaksanakan perbantuan, apa itu melaksanakan koordinasi dan segala macam untuk melaksanakan evakuasi terhadap penumpang yang ada di atas. Dimanapun, apalagi ini kan memuat penumpang ya. Jadi setidaknya para pengusaha-pengusaha pelayaran minimal safety-nya harus dinomorsatukan seperti itu. Baik, baik. Life jacket harus tetap dan segala macam yang ada di atas kapal. Oke, harapan masih kita utarakan semoga 24 orang yang masih hilang masih bisa ditemukan, tapi pun kalau memang kondisi meninggal, paling tidak jasadnya bisa dibawa ke darat. Terima kasih Muhammad Arif, Kepala Basarnas Makassar telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Mas Irsal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah bangunan 2 lantai yang berisi